Itu malang dari bab naluk sol mano di sini. Itu orang ini di awal kita lantik kan biasanya tuh. Tes. Materi itu kan ada yang sampai bacaan kita terlindung ini slide. Kalau peserta ada. Oh, kita ada ya. Ini tayang langsungnya. Kita lihat lagi kan. Kayak gua dulu, pengantar dulu. Langsung kayak. Yang daftar dulu. Aku baik, sebelum kita mulai, kami mohon kepada peserta yang mengikuti acara webinar gratis pada pagi hari ini, mohon bersabar acara kami mulai. Silakan peserta yang belum bergabung, silakan menulis link di WA. Punya makku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama salam puji bagi Allah yang melimpahkan kesehatan. Hari ini kita bisa bersama-sama duduk di layar monitor ini dan mengikuti acara webinar yaitu pada bagian taktis kita pada hari ini. Kemudian salawat beriring salam mudah-mudahan selalu kita curahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan doa yang beliau bermasyarakat golongan orang yang mendapat syafaat dunia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang utama yang terhormati yaitu pemateri kita pada hari ini yang telah hadir bersama kita yaitu Al-Ustaz Ahmad Junaidi yang telah hadir bersama kita pada hari ini walaupun tadi benar ada rencananya jam 9 dan alhamdulillah pada jam 10 beliau telah hadir. Mana beliau yang juga hadir pada kali ini. Kemudian juga daripada itu seluruh ustaz wal ustazah dan seluruh mahasiswa dan santriwati yang telah hadir. Sebelum kita dan dilarang selama kemudian tujuan bisa nantinya acaranya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak hanya cuma seremonial saja dalam acara yang kita adakan ini. Mungkin tidak perlu berlama-lama, mungkin acara ini langsung diserahkan kepada pemateri pada Al-Ustaz Ahmad Junaidi MPDI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat kepada beliau. Persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala habibillah. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih di kesempatan dan juga kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ma'had Jamiah ini. Seterusnya salawat beserta salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di sini kita langsung saja yaitu materi tahfiz tentang tahfiz metode 10 jari. Ya. Untuk yang pertama sekali yang perlu kita sampaikan bahwa ada dasar-dasar atau pondasi yang ingin kita sampaikan untuk menghafal Al-Quran atau tahfiz ini. Yang pertama kita harus punya niat, ya, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua kita harus bersungguh-sungguh. Nah, kita bersungguh dalam artian kita menghafal Al-Quran dengan cara terus-menerus. Nah, begitu juga yang ketiga tadi konsisten atau terus-menerus. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran dan juga konsisten. Jadi ada jadwal tersendiri yang kita buat tersendiri. Ada jadwal khusus.
Nah, misalkan kita bikin jadwalnya dalam satu hari itu misalnya jam berapa sampai jam berapa kita konsentrasi atau fokus dengan Al-Quran. Nah, jadi kita harus fokus dan konsisten mengikuti jadwal yang telah kita bikin sendiri. Jika jadwal itu kita langgar, maka kita tersebut. Kemudian juga kita sebelum menghafal itu juga kita memperbaiki tahsin kita, perbaiki bacaan kita. Di dalam menghafal nanti bacaan kita sudah relatif lancar. Kemudian kita juga selalu dekat dengan Al-Quran. Maksudnya misalnya kita dimanapun kita berada, kita bisa dekat dengan Al-Quran. Misalnya kita berada di kamar, kita dekatkan dengan Al-Quran. Misalkan di ruang ruang kerja, nanti Al-Quran dekat dengan kita. Gitu. Jadi mudah kita untuk menjangkau atau mengambil Al-Quran jika kita ingin merujuk hafalan kita. Kemudian kita harus menggunakan satu jenis mushaf. Artinya kita pakai satu mushaf dalam menghafal dan juga memurujuk hafalan kita. Jadi tidak boleh kita tukar-tukar mushaf. Misalnya kita menghafal mushafnya mereknya Al-Hafiz misalnya. Kemudian kita tukar lagi nanti besok mushaf apa lagi misalkan Sohib dan lain sebagainya. Itu tidak fokus nantinya. Jadi kita harus menggunakan satu mushaf dan setiap hari kita mengulang, menghafal, memurojaah dengan menggunakan satu mushaf saja. Itu memudahkan memori kita atau otak kita untuk mengingat bentuk lafaz ayat Al-Quran dan juga letak posisi ayat tersebut. Kemudian juga kita menggunakan metode menghafal yang mudah. Nah, nanti kita jelaskan metode 10 jari ini. Nanti rasanya mudah bagi kami, tapi susah bagi peserta nanti ya. Nanti kita coba jelaskan secara rinci, kita cerna, kalau ada nanti pertanyaan kita buka diskusinya. Kemudian dalam menghafal Al-Quran ini kita juga harus dituntut sering murojaah. Nah, murojaah itu tidak tinggal. Jadi kata seorang penghafal Al-Quran itu, dalam menghafal Al-Quran kita berniat untuk menghafal Al-Quran, berarti kita sudah camkan dalam hati kita untuk kontrak seumur hidup kita untuk siap menghafal, berarti siap untuk murojaah. Kalau tidak siap menghafal berarti tidak siap untuk murojaah. Karena menghafal itu tidak bisa terpisah dengan murojaah. Nah, al-murojaatu ahammiyah biziyadah. Artinya murojaah itu sangat penting ketimbang kita menambah hafalan. Nah, kalau kita menambah hafalan terus tambah terus setiap hari tambah tapi tidak ada murojaahnya, di hafalan yang kita hafal itu akan hilang dengan sendirinya nantinya. Jadi kita harus punya prinsip menghafal Al-Quran biar sedikit tapi lancar dan bagus kualitas bacaan hafalan kita. Nanti kita punya hafalan banyak tapi tidak lancar. Nah, itu yang kita sayangkan. Kemudian juga kita punya target. Jadi kita harus pasang target. Misalnya satu hari kita targetkan berapa ayat atau berapa halaman atau berapa baris yang kita hafalkan. Nanti targetnya misalnya 1 bulan, berapa ayat atau berapa lembar, berapa halaman yang dapat kita kejarkan dalam 1 bulan itu, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita jadwal, ya, jadwal khusus maksudnya, misalnya kita buat jadwal malam sebelum subuh atau tergantung kebiasaan dan kesempatan kita masing-masing. Nah, itu jadwal khusus maksudnya. Jadi jadwal itu kita buat sendiri, kita patuhi sendiri. Itu beberapa yang umum digunakan dalam menghafal Al-Quran ini. Kemudian kita masuk ke materi atau menjelaskan secara rinci tentang metode 10 jari ini. Kita ke layar. Lanjut. Oke, kita lanjutkan.
Ini bisa kita lihat di layar kita masing-masing. Jadi hadis yang sering kita gunakan pada umumnya itu khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, materi pelatihan menghafal Quran dengan metode 10. Jadi kita singkat dengan message. Jadi 10 jari. Metode 10 jari yaitu metode menghafal Al-Quran dengan menggerak-gerakkan jari tangan kita. Jadi kita jelaskan per materi ini, langsung kita praktekkan per langkah-langkahnya ya, biar lebih jelas. Tapi belum kita praktekkan dalam ayat Al-Quran. Nah ini, metode 10 jari adalah menghafal Al-Quran dengan menggerak-gerakkan jari tangan kita. Itu 10 ini. Nah, yang kanan mungkin bisa posisi seperti ini, atau menghadap ke depan boleh, terserah. Nah ini jempol 1, misalkan kita menghafal, kita gerakkan terus jarinya. Gerakkan, 5, kemudian 6, dan seterusnya. Adapun keunggulan metode 10 jari ini, yang pertama kita bisa hafal ayat, seluruh hafalan kita bisa hafal seluruh nomor ayat yang kita hafalkan. Hafalan kita misalkan berapa juz, 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Jadi setiap nomor ayat itu kita ingat, ini ayat berapa, ini ayat berapa gitu. Kemudian yang kedua, bisa ingat urutan ayat. Nah, kalau kita bisa nomor ayat, tentu sudah ingat urutan ayatnya. Ayat 1, ayat 2 lagi, 31, 32 lagi, dan seterusnya. Jadi urutan-urutan ayat itu ingat semuanya. Nah, kalau kita tidak menggunakan metode ini, biasa saja, bisa jadi misalkan kita baca ayat 26 di surah Al-Baqarah, kemudian berikutnya kita pindah ke ayat 300 sekian, misalnya. Jadi seperti itu, karena urutan-urutan ayat itu kita tidak ingat persis. Nah, kalau dengan metode ini kita hafal nomor ayat dan ingat urutan ayatnya. Kemudian yang ketiga, bisa mengetahui ayat yang mirip. Nah, kalau ayat yang mirip ini kita bisa bikin daftarnya misalnya. Di 1 juz itu ayat berapa saja yang mirip. Kemudian yang mirip itu di mana letaknya. Nah, letaknya di awal, di akhir, atau di tengah ayat. Nah, itu bisa kita identifikasi letaknya. Yang misalnya di surah Al-Baqarah ayat 40, 47, dan 122. Kan mirip. Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu. Wa aufu itu letak perbedaannya. Jadi semua ayat yang mirip itu kita harus bisa membedakan di mana letak perbedaan ayat-ayat yang mirip tersebut. Kalau kita tidak bisa membedakan di mana letak perbedaan ayat yang mirip itu, maka kita nanti setiap membaca ayat-ayat yang mirip akan ketukar. Nah, ketukar dengan ayat yang lain kalau tidak bisa dibedakan. Kemudian selanjutnya kita baca mundur ya. Baca mundur. Nah, posisi ayat tadi kita bisa baca mundur. Biasakan maju, kemudian bisa mundur ke belakang. Yang keenam, bisa baca ayat yang sebelumnya. Nah, itu pasti bisa baca mundur, tentu bisa sebelumnya. Kemudian yang nomor 7, kita ditanya secara acak. Misalkan ini ayat berapa, dan seterusnya. Baca ayat sekian, awal ayatnya apa gitu. Kemudian yang nomor 8, bisa mengetahui posisi ayat, halaman, kanan, kiri, dan baris keberapa. Itu ayat ini terletak di halaman sekian, baris di sekian, kemudian letaknya kanan, kiri, atas, bawah. Seperti itu kita merasakan
hafalan kita itu benar-benar lancar dan mengetahui posisi ayat. Kemudian yang nomor 9, hafalan kita lancar. Yang terakhir, hafalan kita lancar dengan menggerakkan jari tangan, kemudian hafal nomor ayat, ayat, dan seterusnya tadi sudah kita jelaskan, maka kita merasakan kelancaran hafalan itu. Misalkan kita diajak, bisa kita menjawabnya. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah menghafal Al-Quran dengan metode 10 jari. Nah, ini kita pelan-pelan menghafal dengan metode 10 jari. Yang pertama, kita membaca Al-Quran dengan bin nazar, artinya dengan melihat mushaf Al-Quran. Jadi kita menghafal, sebelum kita memulai menghafal itu, kita harus melihat Al-Quran, membaca ayat yang kita hafalkan itu. Misalkan pagi ini, jam ini sampai jam ini, kita ingin menghafalkan kira-kira 5 baris ayat Al-Quran. Jadi kita harus membaca Oke, kita ulangi. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan bin nazar, artinya dengan Al-Quran. Minimal 3 kali dan memperhatikan tajwidnya serta mengenali bentuk lafaz ayat yang mau kita hafal. Jadi maksudnya, sebelum kita mulai menghafal, jadi kita fokuskan dulu, menghafal itu dengan dari mengingat. Ya, kan ada metode yang lain, kan metode tikror, mengulang-ulang sebanyak berapa kali, lalu hafal. Nah, kalau kita tidak mengingat, menghafal tanpa mengingat, maka kita tidak akan hafal-hafal. Nah, coba kita tes nanti. Kalau kita menghafal, membaca saja, tapi tidak dengan mengingatnya, maka kita tidak akan hafal-hafal. Jadi menghafal itu memang harus mengingat. Kalau tanpa mengingat, maka tidak akan hafal. Nah, seperti itu. Jadi dengan melihat Al-Quran ini 3 kali, hurufnya, kita melihat lafaz yang kemudian yang lanjut yang kedua, mengetahui ayat berapa sampai ayat berapa, halaman, posisi kiri atau kanan, atas bawah, baris keberapa, juz keberapa, dan surat apa. Maksudnya kita menghafal itu kita harus mengetahui dulu. Oh, ini yang kita hafal ini, yang ingin saya hafal ini, ayat ini sampai ayat ini. Kemudian kita ketahui lagi halaman berapa, kemudian ayat berapa sampai ayat berapa. Itu kita ingat dan kita sebutkan dengan pelan-pelan. Ya, karena kita menyebut itu dan didengar oleh telinga kita sendiri. Nah, insya Allah kita membantu otak kita untuk mengingatnya. Halaman, posisinya di mana? Posisi kiri atau kanan, atas, bawah, baris keberapa, juz berapa yang kita hafal, dan surat apa. Kemudian yang ketiga, memulai kegiatan menghafal dengan cara dibagi atau dipotong-potong sesuai kemampuan kita dapat mengingatnya. Nah, maksudnya sini adalah kita mulai menghafal itu, maksudnya mulai mengingat setelah kita baca tadi 3 kali, minimal 3 kali, atau lebih, itu 3 kali ya, minimalnya 3 kali. Boleh lebih, tergantung kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Jadi yang ketiga ini memulai kegiatan menghafal dengan cara dibagi atau dipotong-potong. Maksudnya satu baris ayat Al-Quran itu bisa kita bagi 3 atau 4 atau 5. Tergantung kemampuan kita untuk mengingatnya. Misalnya kita baca surah Al-Baqarah ayat 6. Misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Nah, itu misalnya sampai kafaru. Nah, sampai situ kita bisa mengingatnya. Atau kita agak lamban mengingatnya, agak susah, innallazi misalkan. Terus singkat. Jadi maksudnya dalam satu baris itu kita potong sampai kesanggupan kita dapat mengingatnya setiap potongan tersebut.
Innalladzina kafaru. Kita ulang itu. Innalladzina kafaru, innalladzina kafaru, sampai kita benar lancar. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat, nanti lebih jelas lagi. Nah, hafal setiap potongan tersebut sampai minimal 5 kali, tergantung kesanggupan dan kemampuan kita sambil menggerakkan jari tangan kita. Misalkan ayat 6, nah, kita dari jempol kiri, innalladzina kafaru, innalladzina kafaru, innalladzina kafaru, dan seterusnya. Sampai kita ingat. Kalau sudah ingat, jadi lanjut lagi potongan yang kedua. Begitu seterusnya. Nah, ini dijelaskan. Jika satu potongan sudah lancar, kita bisa pindah ke potongan berikutnya dengan cara yang sama. Jadi setiap potongan itu kita ulang minimal 5 kali. Tergantung kesanggupan kita. Kalau kita cepat, bisa jadi 2 kali atau 3 kali. Kata lambat, bisa jadi 10, bahkan lebih dari 10 kali. Kemudian yang keenam, jika setiap potongan sudah dihafal, maka ikatlah beberapa potongan ayat tadi menjadi satu ayat dan diulang-ulang hingga lancar. Jadi setiap potongan dalam satu baris itu atau satu ayat kita potong menjadi berapa. Kemudian kita ikat semua itu dan kita gabungkan, ulang dari lafaz pertama tadi sampai ke ujung ayat. Kita ulangi lagi. Satu potong kita kali, potongan kedua beberapa kali lagi, yang ketiga beberapa kali lagi. Kemudian sudah lancar semuanya, kita ulang dari awal kemudian sampai ke akhir ayat. Kita ulang lagi sampai lancar satu ayat tersebut. Kalau masih ada kurang lancar, maka kita ulang sampai lancar. Nah, kalau lupa misalnya kita lihat lagi Al-Qur'annya. Apa yang lupa tadi? Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menggerakkan jari tangan. Ayat 1 dimulai dari jempol kanan hingga jari kanan. Ayat 5. Nah, ini seperti ini ya. Jempol kanan ayat 1. Kemudian 2, mudah ya, seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ayat lanjut jempol kiri ayat 6. Itu misalkan kalau kita menghafal surah-surah pendek, kan ada yang jumlah ayatnya sedikit, 3 ayat, 5 ayat, kurang di 10 ayat. Itu sampai mana berhentinya nanti? Misalkan 6, 7, 8, 9, dan sampai mana jumlah ayat di suatu surat tersebut. Misalkan di surah ada 6 ayat, berhenti di jempol kiri. Kita lanjut. Begitu hitungannya seperti itu. Kalau lebih dari kita jempol ini jelas poin 8. Nah, jika sudah hafal beberapa ayat yang ingin kita hafal, kita ingat awal-awal setiap ayatnya dan menyebut awal ayat tanpa membaca tartil. Maksud di sini setiap ayat yang sudah kita hafal itu, misalkan di surah pendek di juz 30, surah An-Nas misalkan yang paling mudah, supaya metode ini melekat dan kita tekan. An-Nas kan 6 ayat. Jadi kita sebut awal-awal itu dengan menyebut saja tanpa membaca tartil. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, baca. Jadi setelah kita hafal 6 ayat itu kita sebut saja. Misalnya ayat 1 apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kita sebut seperti itu untuk mengingat. Pelan-pelan saja kita nyebut untuk mengingat otak kita, mengingat setiap ayat itu. Awal-awal setiap ayat itu. Qul a'udzu birabbin nas ayat 1. Kemudian malikin nas ayat 2. Itu dalam memori kita seperti itu ingatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita bergerak nih. Kita mata kita lihat ke jari kita. 2, malikin nas. 3, ilahin nas. 4, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita sebut di awal-awal ayat itu. Kemudian kita coba mengingat ayat yang
ayat yang ganjil atau yang genap ya. Ini ayat 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 dan seterusnya. Maksudnya kita loncat maksudnya. Ini kan ada 5 jari ini. Misalkan 5, 1. Kemudian kita loncat ke 3, 5, kemudian 6. Kenapa 6? Karena 6 ini artinya mulai dari kelompok. Ini kan kita ikat 5 jari ini satu ikat atau satu kelompok. Jadi setiap pemula awal dari setiap kelompok itu kita harus memang benar-benar ingat. Dan akhirnya juga. Nah, kemudian tengah tadi, yang tengah kan. Nah, makanya kita bikin 1, 3, 5, mulai dari 6, 8, 10, 11 dan seterusnya. Kita ingat secara loncat-loncat tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita coba mengingat yang ganjil. Misalkan angka 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Sesuai dengan jumlah ayat yang kita hafal. Genap urutannya kita akan merasakan lancar. Dan baca mundur dengan menggerakkan jari tangan. Kita baca mundur, misalkan dari ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Kemudian 5. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Ilahin nas. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca mundur. Nah, itu kan yang pendek. Nanti bisa kita praktekkan ke surah-surah yang lain. Kemudian lanjut. Yang poin 9. Jika sudah terasa lancar, rasa lancar itu memang kita sendiri yang merasakan. Ya, terasa lancar, kita bisa perbanyak latihan dengan cara tebak nomor ayat, bisa baca lafaz ayat nomor kesekian misalnya, maksudnya bacakan ayat 3 surah Al-Fil. Kita coba tes seperti itu. Kita sendiri. Lebih baiknya ada kawan kita saling menguji gitu ya. Misalkan baca ayat 3 surah Al-Fil, wa arsala alaihim tayran ababil, itu kan kita sudah lancar. Kalau belum lancar kan kita mikir itu. Kalau kita mikir dengan usaha kita memikirkan, itu akan lekat nanti lama lengketnya di memori kita. Kalau kita usahakan tuh mikir. Jangan misalkan kita tanya sama kawan, coba baca ayat 3 surah Al-Fil. Bukan kawan lihat, itu curang namanya itu. Ya, itu tidak bisa. Kalau seperti itu maka kita tidak ingat-ingat nanti. Tidak akan lekat nanti di memori kita. Jadi kita benar-benar ingat. Itu nggak dok senior, Yo, senior. Ini ramai. Ini seluruh. Kalau rapat boleh lah. Bisa di mana Al-Quran itu. Nah, terdapat di surah apa? Berarti kita ingatkan kalau kita sudah sering-sering latihan, itu terdapat di surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6. Apa awalnya? Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Nah, di surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6. Lihat ayat sebelumnya. Satu. Misalnya kita baca lafaz ayatnya, kemudian kita tanya, apa ayat yang sebelumnya? Contohnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Bacakan ayat sebelumnya. Nah, caranya kalau kita mencari ayat sebelumnya, kita harus tahu dulu soal ataupun lafaz yang dibaca ini, kita harus tahu di mana letaknya, di surah apa, ayat berapa. Nah, ini ayat 3 di surah Al-Fil, apa ayat sebelumnya? Karena kita sudah hafal semua nomor-nomor ayat tadi, maka kita mudah. Oh, ini ayat 3. Berarti ayat 2 lagi. Ayat 2, berarti ayat 1 lagi, kan sebelumnya, ke belakang kan. Ayat 3 berarti ayat 2. Ayat 2 apa? Tidak usah kita ngitung dari awal, satu, setelah satu apa, dan seterusnya. Karena kita sudah tahu setiap nomor-nomor tadi, langsung saja. Langsung kita baca, misalkan ayat 2 apa? Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Seperti itu.
Kemudian potongan ayat ini terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Nah, itu contoh seperti tadi ya di Al-Qur'an tadi. Potongan ayat itu terdapat di surah apa dan ayat berapa? Dan lain-lain variasi model untuk memudahkan kita latihan dalam melancarkan hafalan kita dengan metode 10 jari ini. Kemudian semakin sering kita latihan, maka hafalan kita semakin lancar tanpa kita sadari. Maksudnya sering-sering kita latihan, uji, saling tes sama kawan, dan seterusnya. Maka kita akan merasakan bahwa hafalan kita itu lancar. Nah. Kemudian mengelompokkan ayat yang mirip tadi. Mengelompokkan ayat yang mirip, letak ayat dan perbedaannya tadi. Yang mengelompokkan, kita daftarkan dalam juz 30, surah apa saja yang mirip. Kemudian terdapat di surah apa saja. Gunanya tadi untuk mengingat kita. Kalau tidak kita kelompokkan, maka kita akan tertukar. Nah, ada banyak kasus seperti itu. Misalnya di surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki nafi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian dibacanya nanti khairul bariyah. Ayat 7 dibacanya syarrul bariyah. Atau innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki namun fakki. Nah, sering juga itu. Mufakki. Padahal mufakki itu terdapat di ayat 1. Di atasnya. Mufakki. Nah, di ayat 6 tidak ada mufakkinya. Nah, dengan kita mendeteksi, mengetahui yang seperti itu, maka kita ingat nanti. Tidak salah-salah. Tidak tertukar. Kalau tidak kita bedakan seperti itu, maka kita setiap baca itu tertukar terus. Nah, misalnya ayat 7. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa amilus solihat. Banyak lagi di surah yang lain. Di surah Al-Asri, di surah At-Tin kan. Wa amilus solihat. Kalau tidak kita bedakan, oh ini saya nih sedang baca surah Al-Bayyinah. Jadi tidak harus pindah kamar lagi. Tidak salah alamat ke alamat yang lain. Amilus solihat, kita pindah ke walahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian masuk lagi wa tawassaw bil haqqi kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang 12 untuk latihan bisa memakai buku bank soal. Nah, itu kan ada bank soalnya untuk saling kita menguji dan saling tes sama rekan-rekan kita. Nah, ini ada praktek menghafal dengan 10 jari surah At-Takasur. Nah, ini kita coba di surah At-Takasur ya. Nah, ini gambarannya, gambaran jari tangan kita ayat 1 sampai ayat 8. Ini kan kosong. Yang 9 sebelumnya kosong. Karena kita berhenti di ayat yang ke-8. Karena jumlah ayatnya 8 ayat. Nah, itu awal-awalnya. Jadi setiap awal ayat itu memang harus tahu kita apa bunyi lafaz di awal ayat itu. Nah, itu penting. Awal ayat, nah, kita harus ingat awal ayat itu. Misalnya kita coba A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latannaha 'ainal yaqin sumsalun yawma idzin na'im. Contoh maka tadi kalau belum hafal, kalau sudah tapi hafal nomornya, misalkan saja misalkan ayat 1 apa, kan ada awal-awal setiap ayatnya tadi, sebut awalnya dengan tidak dengan membaca, sebut saja hatzul mubin,
kalla ta'lamun, kalla ta'lamuna dalam awal-awal ayat nah itu yang kita nanti di masa saja dulu, datangkan ayat itu dengan in kalla sawfa ta'lamun alhaqum seperti itu. Kemudian baca lagi sendiri. Kita lumat mikir kalla sawfa ta'lamun. Lima au ta'lamun. Kemudian di setiap ini kan itu akan kita juga nanti kita ingat la saufa ayat 3 kemah sumakalla tambahannya 4 sumakalla, kemudian ayatnya kalla la sau lagi. Nah itu ingat abu nafas ayat setiap awal ayat itu kalla sau kalla fata'lamun. Nah, seperti itu. Dia ngomong kalla sau ayat 3, summa kalla sau fata'lamun sama nih. Summa saja di 4. Summa. Oh, ya. Itu kan cara kita untuk mengingat. 5 kalla juga, tapi tidak kalla sau, kalau. Jika sudah lanjut ini yang kedua tahu jumlahnya ayat. Nah, kalau suaranya
Udah, nah, bisa. Maksud tadi ya. Jadi maksudnya ayat 6 itu harus kita ingat betul di tengah. Kan kalau juz 30 surah-surah pendek itu kan ada 10 ayat 6, ayat 11, ayat 10. Nah, itu harus ingat. Melatih ada 19 ayat di surah Al-Alaq, belum ingat semuanya. Kita ingat saja yang kita tunjukkan tadi itu 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 dan seterusnya. Nanti saat kita terus murojaah, maka kita akan ingatnya. Itu ingat sendiri. Nah, itu tadi ya. Mungkin itu dulu penjelasan kita tentang materi ini. Lebih terasanya, lebih pahamnya nanti kita ada tanya jawab ya, biar peserta juga merasakan apa yang merasa kurang atau belum paham, nanti bisa ditanyakan, itu lebih jelas lagi. Silakan Ustaz. Ini tahu be, tahu be. Kau mau menyampaikan tadi? Tahu be. Ini tahu be. Nggak tahu lah. Ayo tahu. Saya ingin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Jadi kan kita kan sebagai mahasiswa nih Ustaz, di mana jadwal kita itu kan padat Ustaz. Kegiatan kita banyak. Apakah metode tahfiz 10 jari ini itu bisa diterapkan Ustaz di dalam aktivitas kita yang padat ini Ustaz? Dan juga dari ini Tad, apalagi kita kuliah nih banyak tugas Tad, banyak pikiran.
nak mikir tugas, nak mikir diok tuh Tan. Nah, jadi menjaga hafalan tuh gimana Tan? Kalau aku sudah ngapal tuh lupa Tan. Nah, itu ya, Tan. Oke, baik. Di pertanyaan tadi, bagaimana cara untuk menjaga, menghafal, intinya mengatur waktunya ya, mengatur waktu dalam aktivitas kita. Sebenarnya ini tergantung ke diri kita masing-masing ya. Kalau terganggu dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita, tentunya kita akan terganggu lagi dalam menghafal memorinya tadi. Makanya dalam langkah-langkah dasar menghafal Quran tadi kan kita sudah jelaskan ada niat, bersungguh-sungguh, konsisten, nah dan seterusnya tadi. Kita ingin menghafal Quran, misalkan berapa juz yang ingin kita hafalkan? 1 juz kah dalam 1 semester, 2 juz, atau 1 juz setahun? Itu kan target kita masing-masing. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi dengan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita. Nah, tapi sebenarnya dalam menghafal ataupun membaca Al-Quran itu sendiri tidak menunggu, yang sering disampaikan, tidak menunggu waktu sempat. Nah, tetapi kita menyempatkan diri untuk menghafal, membaca Al-Quran. Kita contohkan saja Gubernur Sumatera Barat, itu kan udah hafalannya 30 juz, kemudian punya anak berapa orang itu, banyak anaknya juga hafizah semua, hafal Al-Quran semua. Nah, seorang gubernur saja bisa hafal Al-Quran. Nah, sibuknya itu kan bisa kita bayangkan, seorang kepala daerah hafal Al-Quran. Sedangkan kita saja tidak kepala daerah kan, nah, tapi sibuk juga. Nah, sibuk itu bisa, yang pertama bisa menjadi alasan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengatur waktunya sebenarnya, waktu. Tapi kalau dalam waktu yang sibuk itu kita ingin menghafalkan jumlah yang banyak, itu tentu tidak bisa, karena terganggu. Karena kita manusia itu, kalau ada yang mengganggu konsentrasi kita, maka kita akan hilang konsentrasi dalam menghafal Quran. Tidak fokus jadinya. Ada yang mengganggu, ya kan? Kemudian tugas belum selesai, kemudian apalagi tugas-tugas yang lain belum selesai, maka kita akan istirahat nanti dalam membaca, menghafal Al-Quran. Nah, intinya adalah kita mengatur waktunya. Tergantung target yang kita pasang tadi. Berapa target yang ingin kita hafalkan dengan bentuk dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sekarang. Misalnya seorang mahasiswa, apa kegiatannya? Sekarang waktunya apa? Libur atau sedang aktif kuliah atau bagaimana? Masih banyak makalah atau enggak? Nah, itu kan kita bisa bayangkan sendiri targetnya. Kuliah pun juga ada punya silabus kan, tampil makalahnya yang keberapa. Kita daftarkan, tuliskan. Kemudian makalah apa saja yang belum selesai, apalagi itu manajemen kita mengatur waktu kita. Juga sedikit saya menyinggung, kalau seorang mahasiswa kita harus kreatif dan juga kita bisa mengatur waktu kita. Kalau tidak bisa mengatur waktu, maka nanti kita bisa jadi tidak selesai kuliah, bisa jadi prestasi kita tidak begitu baik, kan? Nah, itu karena kelalaian kita.
juga mungkin dalam kegiatan kita dalam organisasi dan sebagainya. Intinya kita dalam mengatur waktu kita, tergantung jumlah target yang ingin kita hafalkan tadi. Kalau kita ingin targetnya satu surat, ya udah hafal di sekarang kan An-Nas. Nah, kan hafal tuh. Kalau targetnya satu juz, satu semester satu juz misalnya, sanggup atau enggak? Kita coba dulu dengan kegiatan-kegiatan kita yang banyak itu. Nah, kemudian 1 tahun berapa juz misalnya, atau enggak nambah dulu, kita ulang dulu, bisa juga. Yang penting kita terus membaca, menghafal Al-Quran itu. Hafalan yang sudah kita hafal, kita usahakan untuk melancarkannya dan selalu memurutnya hafalan kita. Mungkin sedikit itu penjelasannya. Dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir kelak berawal ada pembinaan baik. Ada Ustaz. Ya, kalau sini saya masih dari abad pertama hingga abad ketiga, ya. Mulai dari bulan ada Al-Quran dilakukan oleh para sahabat dan para nabi. So, akan adalah tafsir bil maksud. Hadis Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Puji itu ya. Kalau waktu yang tepat untuk, kan ada dua itu, ada menghafal namanya ziyadah ya, ziyadah hafalan, ada yang namanya murajaah. Murajaah itu kan mengulang hafalan kita. Nah, kalau menurut pengalaman kita, mungkin setiap orang kan punya pengalaman dan ilmuwan dan apalagi yang lain-lainnya, keilmuan yang lainnya, mungkin ada perbedaan. Kalau pengalaman kita, kalau waktu yang tepat untuk kita menghafal, artinya menghafal di sini adalah menambah hafalan baru itu pagi sebelum subuh ya, sebelum subuh itu tepat, karena waktu sebelum subuh itu suasana kemudian bunyian itu tenang. Nah, ketenangan itu yang kita butuhkan. Misalkan sebelum subuh kan tidak ada orang ribut waktu itu. Kalau siang, seperti ini siang, walaupun tidak ada orang ribut, tapi suasananya tetap ribut. Coba dengarkan. Nah, pasti ada aja bunyian-bunyian yang lainnya. Kalau pagi itu memang tenang, setelah sholat tahajud, misalkan sebelum subuh itu, nah, kita fokuskan untuk menambah hafalan. Karena waktu pagi sebelum subuh itu akan cepat masuknya, cepat masuk dalam ingatan kita, dalam menghafal. Kalau siang, masuk juga. Tapi kecepatannya itu lebih cepat pagi tadi, sebelum subuh tadi. Itu waktu yang tepat untuk menambah hafalan. Nah, hafalan yang kita hafalkan itu, misalnya kita hafal satu hari ini 5 baris, atau sepertiga halaman, atau berapalah, gitu kan, 2 baris atau 3 baris. Pagi, misalkan pagi sebelum subuh. Nah, setelah sebelum subuh itu selesai, tutup Sadaqallahul Azim, salat subuh, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian sampai sore, sampai malam tidur lagi, hafalan yang kita hafalkan pagi tadi, tidak kita ulang sama sekali, maka akan hilang. Coba tes ya. Yang sudah kita hafal pagi tadi, walaupun sedikit, tapi tidak kita ulang-ulang sama sekali.
yang sudah kita hafal tadi. Waktu menghafalnya pagi sebelum subuh, hafal lancar betul rasanya kan. Nah, tapi tidak kita ulang-ulang sampai besok pagi lagi, maka hafalan yang kita hafal pagi kemarin itu tidak ingat lagi. Walaupun ingat nanti sedikit lagi yang ingat. Nah, jadi maksudnya sini adalah menghafalnya pagi, kemudian yang hafal pagi ini memang harus kita ingat terus sampai waktu berjalan. Pagi, duha, siang, sore, sampai malam. Misalkan setelah zuhur atau waktu duha, kita coba. Oh, apa ya saya hafal pagi tadi? Coba tes dulu. Pelan-pelan misalnya bacakan. Apa ayat kita baca? Masih ingat atau enggak? Kalau enggak ingat, makanya kita dekat dengan Al-Quran tadi. Apa ya pagi tadi yang kita hafal? Oh, ini yang salah. Kita cek lagi. Oh, kita ulang lagi. Lancar. Nanti kemudian zuhur lagi kita cek lagi. Asar dan sorenya cek lagi apa yang kita hafal begitu. Coba tes lagi lah. Masih lancar atau enggak? Kalau kurang lancar, berarti kita butuh untuk mengingatnya kembali. Nah, seperti itu. Kalau enggak kita ingat-ingat seperti itu, maka kita akan lupa. Nah, sampai pagi besoknya hafalan yang sudah kita hafal itu lupa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, durasi waktu kita maksudnya konsentrasi dengan hafalan kita ya dalam keseharian itu. Makanya tadi tergantung kesibukan, kebiasaan kita masing-masing. Setiap kita kan punya kesibukan, punya kegiatan, punya kebiasaan masing-masing. Misalkan pagi jam itu sampai jam itu, si A fokusnya itu. Dari jam ini sampai jam ini fokusnya apa? Ini. Nah, itu kan ada semua kegiatan kita. Makanya tadi kita punya jadwal khusus, maksudnya jadwal setiap kita itu punya jadwal hari itu sampai hari itu. Kadang orang tuh seperti ini, dalam satu minggu misalkan nambah terus, dalam 6 hari nambah. Kemudian satu hari itu hari Jumat misalnya ngulang, semuanya ngulang. Ada juga seperti itu. Kalau bisa seperti itu bagus juga. Tapi kalau menurut kita hafalan itu harus barengan. Intinya kita harus menghafal, yang kita hafal itu ingat lagi. Kalau misalnya kita menghafal, nak kita ulang, hafal lagi, nak kita ulang, hafal lagi, nak kita ulang, maka kan nanti kan kita ulang lagi ke belakang lagi semuanya. Dari awal juz ulang lagi. Putaran kedua kan. Putaran pertama hafal apa secara kasarnya. Nanti putaran kedua lagi kita ingat sambil ingat. Ada juga seperti itu. Kemudian yang kedua ada yang sambilan. Nah, kita menghafal, ingat ke belakangnya, maju ke depan, ingat ke belakangnya, maju ke depan lagi. Misalnya kita hafal satu halaman, udah hafal, ingat ke belakang, hafal, lancar. Tambah halaman berikutnya. Sepertiga halaman berikutnya, kita coba hafal, lancar lagi, berikutnya terus berikutnya kita ulang. Setiap kita sebelum menghafal itu kita harus mengulang yang setidaknya tiga kali pertemuan ke belakang. Nah, maksudnya dalam satu halaman kita hafalkan satu halaman itu 3 kali. Maksudnya 3 hari, tiga pertemuan, ya kan? Pagi kita menghafal 1 jam, jam 4 sampai jam 5 misalnya kan? Kak Robin sudah sarapan, Dan? Yuk, pakai jilbab yuk. Ustaz. Pakai jilbab. Ustaz. Ustaz.
Praktek penghafalan dari tadi, jika ayatnya lebih dari 10 ayat. Terima kasih Ustaz. Nah, itu pertanyaan. Misalkan ayatnya lebih dari 10 ayat, apakah kita mutar-mutar situ saja atau bagaimana Ustaz? Dan silakan Ustaz. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kita menghafal dengan metode 10 jari ini? Kan jari kita kan 10 nih. Ada yang 11 enggak kan? Nah, 10 jari. Jadi kalau lebih dari 10 ayat, maka kita akan ulang lagi ke ini, ke jempol kanan. 11-nya di sini lagi. Misalkan 11, 12, 13 dan seterusnya. Yang jelas, yang penting jempol kanan di sini nanti ada banyak nomor. Misalkan 1, 11, 21, 31, 41 dan seterusnya. Kali ini 2, kelipatan 2. 2 ditambah 10 berapa misalkan? 12, 22, 32, berapa? 42, 52 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri juga seperti itu, 6. Ini kan 6, kelipatan 6 lagi. 6, 16, 26, 36, 46, 56 dan seterusnya ke atas. Nah, begitu juga dengan jari-jari yang lain nih. Jadi setiap jari-jari kita ini sudah punya nomor masing-masing, ada nomornya, tidak bisa tukar. Misalkan kalau kita misalnya seperti ini, kemudian di sini lagi nyambung ke sini kan, jempol, ini, sini, kemudian nyambung ke kelingking sini lagi. Nanti kalau seperti ini, nak nyambung nanti, misalkan jari manis ini 9, kalau kiri 9, kelipatan 9 seterusnya. Kalau jari manis kanan itu kan 4, berarti 4 seterusnya. Kalau kita di sini dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya di sini, maka kita tertukar nanti, nggak nyambung jadinya. Jadi makanya kita mulai dari jempol 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya mulai dari jempol 6, 7 dan seterusnya. Jadi setiap ini sudah ingat. Nah, misalkan ini telunjuk berarti ayat 7. Kalau lebih dari 10 ayat 17. Lebih lagi 27 dan seterusnya. Nah, begitu. Ini cuman kita mengulang saja ke jempol kanan. Mungkin begitu penjelasannya. Ya, saat sambung ya. Jadi apa tadi? Kita bagaimana caranya kita merasakan bahwa hafalan kita itu lancar. Nah, apakah ada metode lain selain metode 10 jari ini dalam muridnya hafalan? Nah, metode 10 jari ini adalah metode menghafal dan juga bentuk latihan.
atau murojaah kan, murojaah. Nah, kalau kita sudah praktekkan dengan metode ini, insya Allah hafalan yang kita hafal itu lancar. Itu kata kita ya, kata saya. Nah, tapi kalau orang lain tidak praktekkan, tidak memahami, tidak menjiwainya, tentu merasa belum begitu paham dan belum begitu lancar. Nah, lancarnya nanti hafalan kita atau paham betul dengan metode ini, itu tergantung pemahaman kita masing-masing. Memang harus prakteknya langsung. Nanti kan praktek, kemudian latihan, coba tes. Kalau sudah kita latihan, tes bisa atau enggak? Bisa enggak mundur? Bisa enggak tebak ayat? Bisa enggak mengetahui halaman dan lain sebagainya? Seperti itu. Kemudian kita murojaah hafalan. Kemudian kita merasakan lancarnya hafalan itu. Kalau menurut kita pribadi, merasakan lancar hafalan itu kita memurojaah hafalan tanpa melihat Al-Quran. Maksudnya tidak melihat Al-Quran. Al-Quran itu tidak terbuka di depan mata kita. Walaupun misalkan kita buka Al-Quran, tapi kita murojaah kan, Al-Quran terbuka. Kita murojaah baca kan. Hafalan apanya Al-Quran terbuka. Itu kan ngaruh juga nanti akan cenderung mata kita ingin melihat Al-Quran. Nah, kalau kita ingin memastikan atau membuktikan bahwa hafalan kita itu lancar, nah usahanya Quran sambil jalan, sambil naik motor, sambil apa kegiatan kita, tes hafalan kita itu coba. Bisa atau tidak? Kalau bisa, berarti lancar. Nah, setiap hari seperti itu kita murojaah itu lancar. Nah, tidak lihat Quran, Al-Quran tidak ada dekat kita, Al-Quran tidak ada terbuka, kita sambil naik motor, kita baca, bisa. Jadi murojaah itu tidak hanya duduk saja, duduk, fokus di atas sajadah, misalnya pakai mukena dan lain sebagainya, nah, harus seperti itu. Kan baca Al-Quran itu tidak hanya harus duduk dengan serius, tenang, fokus seperti itu saja. Boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, boleh. Sambil jalan, boleh juga, tidak ada yang larang. Nah, secara Al-Quran menjelaskan kan, kita berzikir, membaca ayat Allah itu, boleh dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, boleh. Kecuali dalam, di tempat buang air kecil kan, buang air besar, itu tidak boleh. Dilarang membaca Al-Quran. Tapi di selain itu boleh. Misalnya ketemu kawan kita, ayat 3 Anas, nah, bisa jadi kan, ketemu di pasar, ketemu di bank, ketemu ATM kan, ayat 4 surah Al-Ma'un, nah langsung jawab, bisa. Nggak harus duduk betul, nggak harus pakai pengantar, nggak pakai mukadimah, langsung saja. Kita udah hafal kan, udah bisa kan, tes saja langsung, udah pakai banyak betul-betul basa-basinya. Nah, langsung saja, kita kan udah bisa tuh. Misalkan sambil bangun pagi, menuju kamar mandi, alif lam mim, jarinya udah usah digerakkan. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa sampai pintu kamar mandi, stop. Ayat 3. Ingat ayat 3. Oh, tadi sampai ayat 3. Selesai semuanya. Kita semandi, sholat dan sebagainya. Nunggu bus, misalkan, nunggu ojek dan sebagainya. Menunggu itu kan antrian, kan antri itu kan hal yang membosankan. Nah, sambil membosankan itu kita baca hafalan kita. Lampu merah, baca sampai ayat berapa tadi? Ayat 70. Satu lagi. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la, dan seterusnya. Oh, terganggu lagi konsentrasi kita. Stop lagi. Ingat, pas kita stop itu kita harus ingat sampai ayat berapa tadi. Nah, itu harus kita ingat sampai ayat berapa. Kalau kita tidak ingat, itu kacau. Sampai ayat berapa? Bentar, Anda tahu. Wah, itu kacau tuh. Nah, tapi kalau kita sudah ingat sampai ayat berapa, mudah kita untuk melanjutkan. Bisa sampai ayat 70. Oke. Ayat 70 stop. Nah, lanjut kegiatan lain. Karena kegiatan kita itu akan berpengaruh, misalnya kita sambil nulis, baca Quran bisa atau enggak? Kalau enggak bisa, fokus nulis dulu. Karena panca indera kita ini kan ada tangan, mulut, telinga, mata dan sebagainya. Enggak bisa bekerja itu bersama-sama. Mulut baca Quran, tangan pegang parang misalkan. Nah, telinga mendengar musik. Nah, itu kacau tuh. Nah, hafalan kita udah nyimpang, lari. Ya Bani Israil zukuru wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Lari sini kayak gitu. Nah, jadi murojaah itu tidak hanya harus duduk saja, maksudnya kita harus murojaah tanpa melihat Al-Quran. Kalau bisa kita murojaah tanpa melihat Al-Quran itu, dan kita yakin itu lancar, nah kita simakkan dengan guru kita. Nah, disimakkan dengan guru kita tanpa melihat Al-Quran, dari ayat 1 sampai ayat terakhir di juz itu lancar, dari simakkan dengan bersaksian guru kita, berarti hafalan kita lancar.
Nah, dengan hafalan seperti itu udah lancar, terus kita ulang seperti itu tanpa harus duduk. Jadi sambilan kegiatan aktivitas kita mengulang hafalan. Nah, mungkin seperti itu paham ya. Kalau ada lagi yang tidak paham boleh. Ya, baik. Terima kasih. Kesimpulan misalnya ya, kesimpulan ataupun pesan-pesan yang kita sampaikan dalam menghafal Al-Quran, baik itu dengan metode 10 jari ini maupun dengan metode yang lain yang mudah yang sering kita gunakan. Yang pertama tadi kita harus penting itu niat kita ikhlas, lillahi ta'ala niat kita. Kemudian yang kedua tadi kita harus konsisten. Nah, itu pesan yang penting itu. Istiqomah. Kita ingin menjadi hafizah, menjadi anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kata-kata itu memang sering diucapkan oleh semua orang. Namun untuk mencapai itu tidak hanya dengan kata-kata saja. Kita harus membuktikan itu dengan proses yang sangat luar biasa. Karena rata-rata orang yang hafal Al-Quran dan sukses dalam menghafal Al-Quran itu dan hafalannya terjaga dengan baik, lancar, dia punya program yang disiplin. Artinya dia mendisiplinkan diri sendiri, jadwal-jadwalnya sudah ditentukan, jadi setiap jadwal itu dia patuhi. Langgar jadwal yang telah kita tentukan, kita sendiri bikin jadwalnya, langgar sajalah, itu enggak bisa. Jadi jadwal sudah kita tentukan, kita ikuti jadwal itu. Intinya kalau kita sudah tentukan jadwal, tentu kita harus patuhi jadwal itu, apapun alasannya. Apakah orang barale, apakah ada acara dan segala macam, tidak terganggu. Apakah hari lebaran, tidak usah mikir hari lebaran. Nah, kalau kita sudah membawa jadwalnya setiap hari ini sampai hari ini, jam ini sampai jam ini kita murojaah, hari ini kita menghafal, sudah ada jadwalnya, kita ikuti jadwal itu. Intinya harus konsisten. Kemudian kita juga harus cinta dengan Al-Quran ini. Dan juga kita belajar dengan guru-guru kita, dan sering mendengarkan murotal Al-Quran. Karena kita merasakan cinta dengan Al-Quran itu, kita harus banyak mendengarkan bacaan Al-Quran, banyak konsentrasi kita dalam membaca Al-Quran, karena konsisten itu memang sangat sulit ya, sangat sulit sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun misalnya dalam kegiatan kita, baik itu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, konsisten itu memang harus dituntut, harus kita disiplin gitu. Nah, sesuai juga dengan target-target yang kita pasangkan tadi. Kalau memang misalnya hafalan kita cuma targetnya 1 juz 1 tahun, udah 1 juz saja. Nanti tahun depan tambah lagi, biar sedikit enggak apa-apa. Semakin banyak mengulang, semakin banyak membaca, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Mungkin itu saja pesan singkat dari kami. Terima kasih. Ustaz.
وَقَدَنَا مِنْ رَبِّهِ Berapa lama sih itu? Amor Sampai malam biasanya. Nah, duit jangan aku. Yang kayak itu malas ya kalau hitung-hitungnya. Minta badan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari, untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Ramai atau sepi, siang malam hari,
siang malam hari, mari murojaah sampai mati. Sampai malaikat menjemput nanti. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota